Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat malam aku ucapkan dari kota Medan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dimanapun kita berada. Kawan-kawan, pada malam hari ini aku akan membuat satu siaran kawan-kawannya, satu video. Aku merasa sedih kawan-kawannya karena sudah ada berita yang valid. Aku lihat di YouTube bahwa Syekh Panji Gumilang itu sudah ditahan kawan-kawan. Kalau aku sih mengatakan sama Pak Panji Gumilang, hadapi aja lah Pak. Hadapi aja, Bapak kuat, semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada Pak Panji Gumilang. Karena yang menentukan seseorang bersalah itu adalah hakim, pengadilan. Jadi Bapak hadapi aja. Bapak jangan jadi jangan jadi terbeban. Jangan banyak berpikir Bapak di dalam ya Pak Panji Gumilang ya. Pokoknya jalani aja lah, semua pasti berlalu. Semua pasti berlalu Pak. Aku bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Oh, kok pandai-pandaian kau anak Batak membahas itu? Tidak kawan-kawan ya. Memang kalau dari sisi ekonomi, saya ini semut, Pak Panji Gumilang itu gajah. Tetapi kawan-kawan, di dalam penjara ini semua sama kawan-kawan. Semua sama di mata hukum. Semua sama kawan-kawan. Orang kaya itu pun kadang stres juga kawan-kawan kalau diperiksa polisi. Kalau orang yang nggak punya seperti saya, ya pasrah saja. Seperti saya dulu ditahan polisi dengan kasus yang sama. Seperti dengan Panji Gumilang. Oleh karena itu aku memberikan semangat kepada Pak Panji Gumilang. Agar Bapak menghadapi dengan kesatria ya, gentleman Pak. Jangan terlalu banyak melawan. Kalau memang Bapak sudah mengaku kalau Bapak salah, ya minta maaf toh Pak, minta maaf. Lain kali jangan campur-campurkan lagi ajaran agama Kristen dengan ajaran agama Islam. Jangan bikin lagi nyanyian lagu Yahudi di pesantren itu. Bapak tahu sendirilah kayak mana di negara kita ini Pak. Bukan bisa kita samakan seperti di negara orang lain atau katakanlah di luar negeri, nggak bisa Pak. Sama sekali nggak bisa. Kenapa aku katakan nggak bisa? Karena hukum kita ini kan memang benar ya. Hukum kita itu Undang-Undang 1945. Sistem hukum kita itu dari Eropa kontinental. Tetapi pelaksanaannya itu loh Pak. Pelaksanaannya itu bukan seperti di luar negeri. Kalau udah bertindak massa, karena kan kedaulatan rakyat ini tadi Pak. Kalau udah massa ada banyak yang demo, sudahlah. Gak bisa dihindari lagi itu. Jadi aku rasa lebih bagus Bapak hadapi aja gentleman. Jangan terlalu banyak mencari pembenaran. Kiranya merendahkan hati Bapak nanti di pengadilan, akan ada pertimbangan bagi hakim. Kalau Bapak minta maaf ya, kalau Pak Panji Gumilang minta maaf, oke lah, menurut Pak Panji Gumilang apa yang Bapak lakukan itu tidak salah. Oke. Tapi menurut orang lain bagaimana? Gitu loh Pak. Sebenarnya kesedihan Bapak bisa kurasakan Pak. Bisa, aduh sakit kali Pak. Sakit kali Pak di penjara itu. Pahit Pak, pahit. Tapi ya kayak gitulah. Karena memang dasar hukum kita seperti itu, mau bagaimana lagi. Nggak mungkin kita menghindar dari segalanya ini. Enggak lah. Banyak orang-orang yang mengatakan, oh pergi aja ke luar negeri, pergi aja ke luar negeri. Enggak ya. Kalau aku sih pribadi gentleman, ku hadapi ya. Biarlah negara yang seperti ini menjadi negaraku. Karena inilah tanah airku Indonesia. Karena inilah negaraku Indonesia. Biarlah aku mati di sini. Di Indonesia ini. Nggak perlu melarikan diri, nggak usah Pak Panji. Kita hadapi aja. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita alami hari ini akan mendatangkan kebaikan bagi anak cucu kita nanti. Katakanlah 100 tahun lagi akan menjadi kebaikan bagi mereka. Kalau soal kesedihan yang akan Bapak alami itu, ya aku sendiri Pak sudah bisa memahami itu. Yang biasanya bebas, di penjara, di borgol lagi. Makanya Pak, aku selalu berpesan kepada teman-teman yang belum pernah berurusan dengan polisi ya, jangan sampai masuk penjara lah, jangan kalian melanggar hukum. Lihatlah Pak Panji itu orang kaya, tapi lihatlah raut wajahnya itu.
Sedih kali kan? Nah, itulah. Mungkin itu aja yang kusampaikan sama Pak Panji Gumilang. Kiranya video ini ditonton oleh paling tidak pendukungnya Pak Panji Gumilang, bahwa aku mengucapkan saya turut bersimpati atas penangkapan Pak Panji Gumilang. Harusnya kalau menurut aku sih Pak Panji Gumilang ya, harusnya Bapak belajar sama Julius Setiadi. Aku yakin kalau Bapak belajar sama Julius Setiadi, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Tapi karena Bapak tidak mau belajar sama Julius Setiadi, ya sudahlah. Orang-orang akan belajar sama Julius Setiadi. Siapa di Julius Setiadi? Itu tuh yang punya akun TikTok Hidayah Mualaf Channel itu. Akun YouTube Hidayah Mualaf Channel itu. Semua orang akan belajar sama dia. Kalau dia Pak satu-satunya di Indonesia ini Pak. Ya aku bisa, yang kulihat ya, Julius Setiadi adalah satu-satunya warga negara Indonesia yang bisa bebas dari hukum. Udah dilaporkan di Polda Jawa Timur. Diterima laporannya itu. Sampai sekarang gak ditangkap. Udah dilaporkan di Polda Sumut. Udah berapa bulan itu? 6 bulan lebih. Sampai diterima, yang anehnya diterima laporan ini. Tapi sampai sekarang gak ditangkap. Jadi entah apa lagi yang mau kita bilang Pak. Betul Pak, karena memang kalau Bapak oke lah, Pak Panji Gumilang punya uang. Kalau aku kan memang gak punya apa-apa. Makanya di penjara aja aku pasrah. Di penjara aja aku pasrah Pak, karena memang gak punya apa-apa. Aduh, kalau keluargaku yang 3 orang ininya dicukupkan Tuhannya makanannya itu. Sedih sekali aku mendengar Pak Panji Gumilang udah ditahan polisi. Harusnya Bapak belajar sama Julius Setiadi. Apa yang Bapak lakukan itu tidak separah yang dilakukan Julius Setiadi loh. Coba gambar kelamin laki-laki disandingkannya ke salib. Makanya polisi cepat menerima laporan itu. Ketika di Jawa Timur dilaporkan, di Polda Jawa Timur langsung diterima. Oh iya ini, diterima laporannya. Ada suratnya bahwa laporan sudah diterima. Demikian juga di Polda Sumut, Polda Sumatera Utara di kampungku ini, diterima laporannya. Masih Kapolda yang lama ya, 6 bulan yang lewat lebih. Tentu saja polisi melihat barang bukti ini. Iya, kelamin laki-laki disandingkan ke salib. Ya udah katanya. Mana ada alat bukti yang lain? Ini alat bukti. Diterima laporan sudah diterima. Sampai sekarang nggak ditangkap itu. Makanya Pak Panji Gumilang harus belajar sama Julius Setiadi. Kalau Pak Panji Gumilang mau belajar sama Julius Setiadi, mungkin Bapak tidak akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Kalau aku pasrah aja, dalam 24 jam aku ditangkap tanpa surat panggilan, tanpa surat ini segala macam. Ditangkap aku terima karena memang aku orang susah. Dan karena memang aku merasa bersalah. Dan karena memang aku sudah mengaku salah. Sebelum ditangkap polisi aku sudah mengaku salah. Tapi tetap hukum. Kalau menurut aku ya, hukum itu tetap hukum, makanya ku hadapi. Orang yang paling sakti di Indonesia ini Julius Setiadi loh. Ada fotonya. Orang itu negosiasi, entah diperiksa dia sebagai apa, nggak tahu lah. Ada fotonya itu di Polda Sumatera Utara. Maka aku sarankan kepada kawan-kawan juga, marilah belajar sama Julius Setiadi. Aku kawan-kawan waktu baru bebas dari penjara itu, mengungkit adalah yang akan aku perkarakan. Lalu polisi-polisi menasehati aku, udahlah maafkan saja katanya. Oke, kalau aku sih Pak memaafkan. Tapi kalau bisa si Julius Setiadi jangan lagi membahas-bahas agama kami Pak. Kami kan agama Kristen. Si Julius Setiadi kan agama Islam. Ngapain sih agama Islam harus membahas-bahas agama Kristen? Aku bilang sama polisi ini. Oke. Ditegur itu Julius Setiadi. Sempat berhenti seminggu nggak membahas-bahas agama Kristen. Lihatlah sekarang udah mulai lagi dibahas-bahas agama Kristen. Aduh. Jadi ayolah kita belajar kepada Julius Setiadi. Belajarlah kita sama Julius Setiadi. Bisa udah dilaporkan di Polda Jawa Timur. Ada suratnya. Yang melaporkannya pendeta MYM. Diterima polisi ini.
Dilaporkan di Polda Sumut, yang melaporkan Mosi. Diterima polisi ini. Tapi hasilnya apa? Udah berapa bulan, 6 bulan lebih nggak ditangkap. Jadi kawan-kawan, ayolah kita belajar sama Julius Setiadi ya. Kita tengok channelnya, Hidayah Mualaf Channel. Kayak mana sih cara dia? Makanya dia bisa lolos. Padahal dia mengupload satu foto, kawan-kawan, tampil di YouTube-nya, gambar kelamin laki-laki dengan salib Kristus. Disandingkannya. Lolos kawan-kawan, sampai sekarang nggak ditangkap. Sampai sekarang dia masih siaran. Apalagi tentang kasusku, kami itu kan Casper sama Julius Setiadi. Ditangkap aku. Ditangkap dia. Tapi nanti kubunyikan, aku ke penjara. Dia pulang. Pahit lah memang. Tapi ya sudahlah. Lihat, aku baru menonton channelnya si Julius Setiadi, Hidayah Mualaf Channel, udah kembali menjelek-jelekan Kristen. Jadi kayak mana? Oknum polisi yang menasehati aku, maafkan saja, maafkan saja. Jadi kayak mana? Bukan tak pakai ongkos aku. Emangnya aku jalan kaki ke Polda? Udah baik-baik ku dengarkan nasihat oknum polisi. Udahlah, memaafkan. Lihatlah, udah membahas agama Kristen lagi dia. Tengoklah channelnya, Hidayah Mualaf Channel. Bukan tak ku dengar nasihat orang bapak untuk memaafkan. Kan dia aku nggak ada kungkit lagi kan. Kalau memang tidak usah dibikin laporan, nggak usah, udah. Tapi jangan dia membahas Kristen. Sempat berhenti memang seminggu nggak dibahasnya Kristen. Lihatlah channelnya sekarang, udah membahas Kristen lagi. Kayak mana lah tanggapan oknum polisi ini? Apa lo? Propam lo yang menasehati aku, propam. Ku dengarkan nasihat itu, udahlah, memaafkan, damai. Lihatlah channel dia, membahas Kristen lagi. Jadi aku pening kadang ya, kayak mana lah aku bilang ya. Kalau mau kalian menghentikan perjuangan ini, udah tembak aja kepalaku ini, tembak. Biar mati aku. Kalau kalian mau menghentikan perjuangan ini, aku mau hukum itu tegak seadil-adilnya. Aku di penjara, aku ikhlas karena aku salah. Lah Julius Setiadi kenapa nggak di penjara? Tapi kalau kalian menginginkan faktor X dari aku, ya nggak ada, ya jujur aja lah. Sedangkan aku aja bebas ini udah banyak yang mempermalukan aku. Minta uang 100.000 di kolom komentar ditulis. Ya memang aku minta uang kok. Orang memang aku nggak ada uang untuk beli sabun mandi segala macam di penjara. Lihatlah channel Hidayah Mualaf Channel itu Pak Polisi, lihatlah. Bukan tak mau aku mendengar nasihat Bapak. Berdamai aja, maafkan. Kau sudah mengaku salah, ya sudah, maafkanlah dia. Dia tidak akan menghujat agama Kristen lagi. Oke. Lihatlah channel dia sekarang udah membahas Kristen lagi tuh. Kemarin itu memang sempat berhenti satu kali. 1 minggu lah berhenti. Channel Julius Setiadi sekarang sudah mulai lagi membahas Kristen. Bapak yang terhormat, oknum polisi, udah mulai lagi dia membahas Kristen. Jadi bagaimana ini? Kutahankan semua fitnahan orang sama aku. Oh, si anak Batak sudah terima uang dari sini. Oh, si anak Batak sudah terima ini dari sini. Kutahan semua di hatiku ini, kutahan. Yang penting damai kita, umat beragama ini damai. Apa yang terjadi? Lihatlah channel Hidayah Mualaf Channel, Julius Setiadi. Udah mulai lagi membahas Kristen. Kalau kemarin itu yang laporannya diterima polisi ini, dia kan menyandingkan foto salib dengan gambar kelamin laki-laki.
Ya, aku menduga ya, aku menggunakan asas praduga tak bersalah ya. Ya barangkali tak bulan depan dibikinnya kelamin perempuan kesalip. Orang kelamin laki-laki dibikinnya kesalip, lolos kok. Laporan diterima, ini yang anehnya di sini. Laporan diterima, tapi nggak ditangkap. Gambar kelamin laki-laki loh disalip, disandingkan ke salib, yang bagi kami itu lambang suci. Dilaporkan ke Polda Sumut. Polda Sumut menerima laporan itu, tapi apa ditangkap? Udah 6 bulan lebih. Jadi makanya aku bilang, marilah kita belajar kepada Julius Setiadi, orang yang sangat sakti ini. Termasuk Syekh Panji Gumilang harusnya belajar sama Julius Setiadi. Harusnya. Tapi ya sudahlah. Jadi kembali lagi ya kepada Syekh Panji Gumilang. Sekali lagi aku sampaikan, Pak Panji Gumilang, aku turut bersimpati. Selagi Bapak di jalan yang lurus, dipenjarakan baik-baik saja. Dipenjarakan baik-baik saja. Kalau aku sih melihat, kalau Pak Panji Gumilang tetap masuk penjara. Tapi kalau Bapak mengakui kesalahan dan meminta maaf, hakim itu punya hati nurani. Aku yakin itu, hakim itu punya hati nurani. Kalau dilihat kita memang benar-benar tulus meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi seperti aku. Makanya aku tidak mau lagi di channelku ini membahas agama Islam, menjelek-jelekkan agama Islam. Aku nggak mau lagi. Nggak mau lagi kawan-kawan. Pasti hakim punya hati nurani. Bukan karena hebatnya pengacara, bukan. Udah ku alami itu. Udah ku alami. Bukan karena banyaknya uang. Bukan karena banyaknya uang kawan-kawan ya. Bukan. Asal kita memang benar-benar tobat, tidak mengulanginya lagi, pasti hakim yang sangat memiliki hati nurani mempertimbangkan hukuman kita. Ya macam aku dulu, hukumanku masih ada itu konferensi pers kepolisian. Ancaman di atas 6 tahun katanya. Jadi kita hanya berharap Pak Panji, kita hanya berharap kepada hakim menghormati pengadilan, memohon kepada jaksa dan hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan berdoa kepada Tuhan lah yang paling utama. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Julius Setiadi, pemilik akun TikTok Hidayah Mualaf Channel. Gak mampu kita mengikuti itu. Mana mampu kita mengikuti itu? Dilaporkan dia di Polda Jawa Timur, laporan diterima. Dilaporkan di Polda Sumut, laporan diterima. Udah 6 bulan lebih tak ditangkoi. Gak mampu kita. Jadi mungkin itu dulu tanggapanku sama Pak Panji Gumilang. Ya gitulah. Nanti di penjara memakai baju tahanan udah Bapak ya. Aku juga dulu sudah memakai baju tahanan. Ya nanti tangan kita diborgol. Kita jalani aja lah. Oke kawan-kawan, mungkin itu dulu yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata aku ucapkan, Emen istabatua ma perlingguman ni dek kena mok-mok. De Batam nomor 2 horas meta di parorot. Di pasu-pasu akah benataula. Tulubang masa tua tu sanggar maporik gabena niula sinur napinahan. Ditupahi oputa nomor 2 de Bata. Marhite-hite tu hatta Tuhan Yesus Kristus. Saat ni solo masa tinogu tu bortian 1-3 rasto di rodang di bulan. Leleng may tamangolo jala gabean jala horas-horas. Totong madera moti Tuhan. Horas, damai Kristus bersama kita. Salam. Amin.